Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Rita Sugiharti, guru kimia SMK Aridwan Cinta Mulya, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Palangkaraya. Hari ini Senin 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran untuk UKIN UKM PPG di kelas 10 jurusan multimedia mata pelajaran kimia. Materi yang diambil adalah sel elektrokimia submateri sel polotta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa sehingga belajar. Anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan kalian untuk memimpin doa ya. Siap berdoa. Mulai. Selesai. Hingga pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Elmi, Aisyah, hadir. Oke, Alfi, hadir. Lia, hadir. Melani, kita Resti, hadir. Dinda, hadir. Nurul, ini periksa ya kerapihannya, bajunya, sampahnya tidak ada sampah, sudah ada etiket. Itu ibu lihat ada sampah yang di bawah, Dinda tolong diambil ya. Oke, silakan dibuang ke tempat sampah. Oke, kalau sudah siap, kita mulai pembelajaran hari ini. Masih ingat materi sebelumnya kita sudah belajar tentang sel elektrokimia ya. Sel elektrokimia itu tentang sel polotta. Nah, apa itu sel polotta? Kemudian apa itu komponennya? Kemudian bagaimana penerapan sel polotta? Apa itu sel polotta? Ya, apa Dinda? Sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik, Bu. Oke, betul. Sel polotta itu adalah sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Oke, ya. Lalu yang berikutnya, mengapa sel polotta dapat menghasilkan energi listrik? Iya, silakan Ayani. Karena pada sel polotta terjadi reaksi redoks yang dapat menimbulkan beda potensial. Iya, betul. Terima kasih jawabannya. Oke, selanjutnya. Masih ingat komponen apa saja yang terdapat di dalam sel polotta? Siapa yang masih ingat? Iya, Resti silakan. Komponen yang terdapat dalam sel polotta ada 4. Iya. Yang pertama ada elektroda, yang kedua larutan elektrolit, yang ketiga jembatan garam, dan kabel penghantar. Oke, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana penerapan sel polotta dalam kehidupan? Ada yang masih ingat? Oke, Dinda, silakan. Ada batu baterai, akumulator, dan aliran listrik PLN, Bu. Oke, ada batu baterai, akumulator, dan aliran listrik PLN. Nah, untuk aliran listrik PLN sendiri itu menggunakan energi dari fosil. Ada yang tahu fosil itu apa? Yang zaman purba ya. Nah, itu adalah termasuk energi yang tidak terbarukan, sehingga sulit atau mudah diperoleh kembali. Sulit. Jadi hari ini kita itu akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat ya sel polotta dari bahan sehari-hari. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah ya, silakan Risma coba bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran melalui diskusi kelompok dan eksperimen peserta didik dapat membuktikan proses yang terjadi dalam set alat pembangkit yang menggunakan bahan di sekitar sebagai sumber listrik dengan tepat. Yang kedua, menyimpulkan fungsi tiap komponen dalam set alat pembangkit yang menggunakan
menggunakan bahan di sekitar sebagai sumber listrik dengan tepat. Dan yang terakhir, menyajikan hasil percobaan sederhana penerapan serat volta menjadi set alat pembangkit dengan menggunakan bahan di sekitar sebagai sumber listrik dengan baik. Kasih Risma sudah membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, jadi pembelajaran kita hari ini itu ada penilaian ya. Jadi seperti biasa, nanti setelah pembelajaran itu nanti ada tes tulis ya melalui Jipom. Pada bawah HP kan ya ada kuotanya. Kemudian kalian selama percobaan juga dinilai sikapnya melalui observasi. Kemudian keterampilannya dalam kinerja praktikum ya. Nanti juga ada presentasi. Nah di sini ibu sudah merangkum adanya sumber ya tentang ada tumbuhan yang bisa menghasilkan energi listrik ya. Nah nanti kita lihat videonya. Benar nggak? Dapat dasar ide dari seorang associate professor di Wageningen University, Bert Havells, itu tentang mereka yang memproduksi energi listrik dari tumbuhan ini. Wow, energi listrik dari tumbuhan. Kita tanaman, di mana melalui akar tanaman ini sejumlah material organik hasil fotosintesis diekspresikan oleh tumbuhan ke dalam tanah. Tadi sudah kita saksikan video ya. Jadi bagaimana menurut kalian? Penting gak sih mempelajari materi hari ini? Penting. Ya, oke, sangat penting sekali ya. Karena sel volta itu adalah sumber energi alternatif yang terbarukan ya. Jadi yang terbarukan itu yang mudah untuk dibuat ulang ya dalam waktu yang cepat. Tidak seperti energi fosil. Kalau fosil itu harus jutaan tahun ya kita dapatkannya. Jadi itu bukan termasuk ke dalam energi terbarukan. Kita masuk ke materi inti ya. Ibu mau tes dulu kemampuan awal kalian ya. Kita tanya jawab dulu ya. Nah yang pertama nih, ibu punya pertanyaan ya. Apakah tumbuhan termasuk sumber energi yang terbarukan? Nah, kalau termasuk, alasannya mengapa? Coba ada yang tahu? Iya. Nurul, silakan. Apa jawabannya Nurul? Karena tumbuhan dapat diperoleh kembali dalam waktu cepat, tidak seperti energi yang berasal dari fosil. Iya. Kemudian untuk yang kedua ya, pertanyaannya adalah apakah sel volta merupakan sumber energi alternatif yang dihasilkan dari tumbuhan? Ya, ada yang tahu jawabannya? Ya, Ria silakan. Bisa Bu, karena tumbuhan banyak mengandung cairan asam atau getah yang bisa menghasilkan listrik. Oh iya, betul. Buah-buahan itu mengandung asam atau getah ya, yang bisa menghasilkan
siang. Oke, betul. Jadi indikasi suatu alat pembangkit listrik itu berhasil kalau bisa menyalakan lampu atau adanya beda potensial. Oke, terima kasih. Rupanya kemampuan awal kalian sudah cukup ya untuk melakukan pembelajaran kita hari ini. Oke, nah biar lebih semangat kita speaking dulu, mau speaking? Mau. Oke, nah di sini Ibu meminta kalian untuk menyebutkan angka 1 sampai seterusnya. Tapi setiap kelipatan 3 kalian tidak boleh menyebutkan, tapi harus tepuk tangan. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, kita mulainya dari Dinda ya, belakang. Tepuk tangannya harus semangat ya. Oke, silakan Dinda. 1, 2, 4, 5, 7, 8, Ya. 11. Iya. Semuanya masih fokus ya, masih fokus karena masih pagi. Oke. Nah, sekarang ya sebelum kita melakukan diskusi dan praktikum ya, di sini Ibu akan menayangkan video ya, yaitu tadi hubungannya dengan sel kota yang dapat menghasilkan energi alternatif. Kalian pernah dengar adanya pohon listrik? Pernah? Pernah. Di mana? Di TV? Iya, di TV ya, pernah ada. Coba kita lihat ya cuplikan dari video penemuan ini seorang siswa SMP ya, menemukan adanya pohon kedonggong bisa menghasilkan energi listrik ya. Itu sebagai dokter fungsinya untuk mengubah asam menjadi dengan cara Kalau proses seng. Oke. Tembaga dengan seng itu menghasilkan listrik. Oke. Jadi yang kita ambil ini kita dalam pohon ini. Oke. Kita dalam pohon ini masuk asam, dan asam itu kita jadi listrik. Dengan cara menggunakan tembaga yang kita. Oh, jadi getah pohon ini, pohon kedondong panggan ini, saudara, ini mengandung asam, dan asam itu ketika dipertemukan dengan tembaga dan seng, itu akan bisa mengalirkan listrik dengan dua kutub yang berbeda. Gimana cara buatnya? Boleh nggak saya lihat di dalam seperti apa? Memanas antara positif dan negatif. Oke, yang merah positif, yang hitam negatif. Oke, ini di sini air di gulung, kemudian ditutup oleh isolator. Isolator ini lakban ya. Oke. Oh, minyak asam, jadi getah-getahnya buka dikaitkan itu. Oke, sehingga semakin asam semakin energi yang bisa dihasilkan. Oke. Nah, kain itu ya untuk mencegah masalah yang mencegah masalah. Ya, video mengenai pohon listrik ya, yaitu dari pohon tumbuhan apa? Kedondong ya. Nah, dari video yang sudah kita saksikan tadi ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ya dari di otak kalian. Nah, apa sih gitu, bagaimana, seperti apa? Nah, coba silahkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul ya di benak kalian, silahkan diutarakan. Ada yang sudah punya pertanyaan? Ya, Dinda, bagaimana pertanyaannya? Jika sel kota bisa dihasilkan dari tumbuhan, tumbuhan seperti apa saja yang bisa dijadikan sebagai sumber listrik? Oke, tumbuhan seperti apa saja yang bisa dijadikan sebagai sumber listrik? Berikutnya, apa lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Saya Bu, Iya, apa, Vira? alat apa saja yang dibutuhkan untuk membuat listrik dari tumbuhan? Oke, alat apa saja yang dibutuhkan ya untuk membuat alat pembangkit listrik dari tumbuhan? Oke, ada lagi? Saya Bu, Iya, apa? berapa besar listrik yang dihasilkan dari tumbuhan tersebut? Oke, betul ya. Jadi ketika kita sudah tahu tumbuhan itu bisa menghasilkan listrik, maka berapa besar potensial ya yang bisa dihasilkan dari tumbuhan tersebut. Selanjutnya ada lagi yang terakhir. Iya, silakan dia. Bagaimana cara mengukur kuat arus dan
Oke, bagaimana cara mengukurnya berarti ya? Oke, jadi nah itulah pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kita gali sendiri ya dari percobaan yang akan kita lakukan hari ini. Nah, seperti yang sudah Ibu minta di pertemuan sebelumnya, kalian sudah membawa buah-buahan yang bersifat kasar sudah? Ya, kemudian diminta membawa juga 2 logam ya. Ada logam apa? Ada yang uang koin tembaga, kemudian ada yang seng ya, lempeng seng, ada juga yang paku. Semuanya sudah bawa? Ya. Nah, hari ini ya kita akan melakukan eksperimen atau praktikum ya. Jadi silakan kalian bergabung bersama kelompoknya ya. Kemudian kelompoknya sudah kita tentukan yang sebelumnya ya. Kemudian di sini Ibu akan bagikan LKPD ya. Nah, bagikan LKPD dan silakan dengan alat dan bahan. Di sini alat yang belum ada Ibu sudah siapkan ya. Dan bahan-bahannya dari kalian sudah dibawa. Nah, jadi kita akan diskusi dan praktikum. Oke, ini LKPD Ibu bagikan ya, satu kelompok 2 ya. Alat pembangkit listrik sederhana dari buah-buahan. Tujuan percobaan 1. Mendesain rancangan alat pembangkit listrik sederhana yang menggunakan buah-buahan sebagai sumber listrik. Tantangannya, mendesain dan membuat rancangan alat pembangkit listrik sederhana dari bahan yang efektif dan efisien. Kriterianya, model alat pembangkit listrik sederhana yang sukses harus dapat menghasilkan sumber arus listrik untuk digunakan pada alat-alat elektronika seperti lampu LED. Batasan, desain yang dibuat harus tetap dalam batasan ini. 1. Bahan yang digunakan adalah bahan alami yang ada di sekitar kita dan mudah untuk didapatkan. Untuk alat dan bahan, kami pakai buah dan ada koin ada bambu besi, dan lampu LED, pisau, kabel penjepit buaya, dan Jenis rangkaian listrik apa saja yang digunakan dalam membuat alat pembangkit listrik? Apa menggunakan seri, paralel, kombinasi seri dan paralel? kita mendirikan seri aja deh, Alasannya apa? agar tegangan listrik yang dihasilkan lebih besar. Ini prosedur percobaannya gimana? Siapkan alat dan bahan. Yang kedua, lubangi kedua belah buah dengan pisau. Ketiga, tancapkan logam dan besi di kedua sisi lubang. Keempat, sambung lalu tes dengan lampu. Tes ya, ini kelompok 1. Siap. Oke ya, nah di sini ada apa aja Dinda? Ada tomat, Oke, ada tomat, kemudian koin, ada koin, oke. Ya, seng. ada kabel dan penjepit Ya, kabel penjepit buaya, bukan buaya darat ya ini. Ya. Nah, ada terus apa lagi? ada
Dilubangi dulu ya. Oke, dilubangi. Di satu sisi ke sisi dua. Oke, di dua sisinya tancapkan. Ya, ditancapkan. Sisir. Ya. Kemudian sisi yang kedua berarti logam apa itu lempeng, seng ya. Oke. Nah, lalu sambungkan dengan kabel penghubung dengan lampu. oke. Uang logamnya itu disambungkan ke positif apa ke negatif? Positif. Iya, ke positif ya. Koin permata itu ke positif. Di sini lihat. Ini yang merah positif atau negatif? Positif. Positif. Berarti yang hitam Negatif. Oke, silakan. Boleh Anjing dibantu. Nah, perhatikan coba apa yang terjadi dengan jarumnya. Ya, ini satu lagi sambung lagi sini. Udah nyambung. Coba dilihat. Oh, kalau seperti itu berarti terbalik tuh kan? Dia ke sana. Nah, itu jadi kita bisa tahu ya dengan melakukan percobaan. Nah, ada ya? Coba berapa itu? Ini kan 1,2. Nah, ini bukan 1,2. Ini 2 digit berarti karena 1 digit 0,2 jadi 1,4 ya. Gitu. Berarti itu 2 buah ya. 1,4 volt. Nah, sekarang tes lagi pakai lampu. Ingat ya, positifnya yang koin kemana? Ke yang lebih panjang. Nah, ini berapa tomatnya? Udah 4 ya? 3 apa? 3. Berarti 3 berapa? Itu 1,8. 1,8. Oke, sekarang 5 coba. Ini dulu lampu dulu ya. Lampu dulu. Ini harus agak. Ini di sini kan terang ya. Jadi harus ada nggak perbedaan? Ada sedikit. Berarti nyalanya redup ya. Ada seperti itu. Di sini ada. Ini redup keterang. Berarti 4 sekarang. Dua koma 2,4 ya. sorry. 2,4. Nah, lebih terang daripada tadi? Lebih terang. Lebih terang berarti terang. Jadi satu lagi ya, satu lagi. Wah, itu berapa ya? Coba. 2,8. 2,8. Lagi ya. Ini sudah mulai ditancap-tancapkan ya. Oke. Di sini tadi sudah ditulis ya rancangan desainnya. Nah, ini dilakukan untuk satu dulu ya, satu buah. Jadi di sini ini udah betul caranya ya, koin sama seng ya. Nah, di sini kalian udah tahu mengenal pembayaran kan waktu fisika ya. Ada belajar. Di sini ada kode ini. Yang positif atau plus, jadi ini seng. Oke. Nah, di sini di dalam ini coba kalau koin itu positif atau negatif? Nah, ini adalah positif ya. Nanti positif ketemu yang merah ya. Kemudian yang ini seng ketemu yang hitam. Nah, nanti amati si jarumnya ya. Coba. Karena di sini menggunakan 10 volt ya tegangannya, berarti kita lihatnya jajaran yang 10 ini, yang ini.
Berarti ini kan 2 angkanya, berarti kalau di sini sebelum angka 2 berapa? 1 ya, berarti kali sok coba. Nah ini lihat sok. Nah berapa ini? Berarti belum sampai 1 ya? Berarti 0,75 ya. Nah siapa yang dicatat di sini ya? Sok siapa yang mencatatnya? Nah di sini Alfi ya. Alfi. Nah Alfi. Silakan Alfi, ini dilengkapi dulu. Ini namanya bang, kalian bawa buah apa? Iya. Kemudian di situ ada kertas yang digunakan itu. Ini apa namanya? Uang koin. Oke, tuliskan uang koinnya. Kemudian unsurnya masih ingat nggak unsurnya apa kalau koin? Lambangnya masih ingat? C. Ya, C. Satu lagi ini apa? Sen ya? C. Nama unsurnya sama juga. C. Enggak, maksudnya C. Nama unsurnya sama C. Lambang unsurnya ZN. Tadi berarti 1 buah, banyak buahnya 1 ya. Berarti tadi berapa? 0,7. Iya, 0,75. Nah, oke, sekarang di tes pakai ini ya. Pakai lampu LED. Coba perhatikan apa bedanya ini lampu LED. Ya, ini panjang ini. Nah, yang panjang itu untuk apa coba? Iya, betul, positif. Berarti ini ke yang merah. Ke yang ini yang koin. Nah, ini coba dilihat ya apakah ada nyala lampu atau tidak. Ini terang ya, jadi harus ini nggak ada ya, nggak ada. Berarti tidak ada. Nah, lakukan hal yang sama ke beberapa buah yang lain ya. Tadi ada ke sini. Selang-seling ya, jadi nanti nanti ketemu. 2 dulu. Nah, 2 dulu aja. Oke, ini 5 ya. Berarti sekarang 5. Cek dulu sob. Dicek dulu. Ini berarti positif negatif? Negatif. Ya, negatif. Berarti yang hitam ya. Ini positif. Coba diperhatikan. Angkanya berapa? Wow. Berapa itu? 3 kurang ya? 3. Berarti 2, berapa itu? 2, kayaknya sama kayak tadi. 2,75 gitu ya. 2,75. Nah sekarang pakai lampu coba. Kalau tadi kan 4 itu sudah menyala tapi biasa aja ya. Sekarang itu positif negatif yang ini negatif. Berarti ke yang pendek. Nah, boleh dipegang. Sok. Iya. Tolong sok sama lihat. Silahkan. Nah, coba. Ada lampunya? Iya, ada ya. Berarti cukup terang ya, lebih terang daripada 4 dan 3. Oke. Berarti sudah ya dilakukan sampai 5 buah ya. Untuk 5 buah kedong-dong itu tadi 2,4 ya. Iya, ini sudah ditulis ya, 2,4. Kemudian nyala lampunya sekarang. Nah, ini kan protektor. Sekarang nyala lampunya ini. Nah, ini ingat ya, kalau kakinya yang lebih panjang itu butuh positif. Kalau yang lebih pendek berarti ya, sok boleh. Silahkan, sambungkan dengan lampu. Coba lihat keajaibannya. Jadi kalau di rumah nih saya mati lampu, ada kedong-dong yang habis pamen bisa itu ya. Sok. Coba dilihat. Wah, nyala nggak? Nyala ya. Nyalanya ini lebih terang daripada yang tadi 4 ya. Ya, berarti semakin banyak buah kedong-dongnya berarti semakin besar ya arus listriknya. Oke. Ini apa komponen-komponennya? Ini komponen-komponennya apa?
mana terjadinya reaksi oksidasi disebut anoda. garis miring. Anoda. Dan bermuatan negatif sedangkan elektroda di mana terjadinya reaksi reduksi disebut katoda. Oke, kalau sudah semuanya praktikum, silakan diisi dilengkapi. Kelompok 1 sudah melengkapi? Iya, LKPD-nya. Iya, bagus ya. Ini sok diisi lagi. Oh iya, positif. Iya, sip. Nah, jadi ini sebenarnya mengingat kembali kan konsep yang sebelumnya ya, tapi diterapkan ke pembuatan alat pembangkit listrik ini. Silahkan dilanjutkan. Nah, bagaimana reaksi di anodanya? Tadi logam Zn ya, Zn. Anoda itu kan oksidasi, berarti dia itu Zn. Berarti Zn menghasilkan ya, atau panah ya, menghasilkan Zn 2 ya, 2 plus ditambah 2 elektron ya, 2E. Nah, betul. Kemudian katodanya berarti tadi ini apa? Cu ya? Cu, berarti ini Cu2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan apa? Cu ya. Nah, kemudian reaksi selanya tinggal di ini aja dijumlah gitu ya. Jadi Zn tambah Cu2 plus menghasilkan panah, berarti menghasilkan Zn plus Cu. Zn 2 plus ini ya, Zn. Oh yang ini ya Zn 2 plus. Iya udah benar. Ya, Zn 2 plus ini plus Cu. Dan oke. Nah, kemudian diagram selnya Zn Zn sama terus Zn 2 plus Cu2 plus Cu. Oke, jadi di sini diagram sel itu kalian ingat-ingat lagi ya, reaksi anoda jadi Zn 2 plus itu anoda, kemudian reaksi di katoda itu Cu2 plus menghasilkan Cu gitu ya. Nah, ini menunjukkan jembatan garam ya. Nah, oke, selanjutnya silahkan dilengkapi lagi. pembangkit listrik sederhana dari buah-buahan. Jadi di sini ada tujuan percobaan kita dari alat sederhana juga. Tujuan percobaannya yang pertama mendesain rancangan alat pembangkit listrik, yang kedua membuat rancangan alat pembangkit listrik, dan yang ketiga mengukur besar arus listrik. Dan juga proses percobaannya. Pertama, siapkan alat dan darat. Kedua, bagi kedua belah buah dengan pisau. Tiga, tancapkan logam dan seng, lalu sambungkan dengan kabel penghubung dengan lampu atau protektor. Amati
di sini hasil tabel yang ketiga menggunakan 3 buah, slotnya 1,8 ada menyala tapi redup. Yang keempat kami menggunakan 4 buah dan slotnya 2,4 ada menyala terang. Yang kelima kami menggunakan 5 buah, slotnya 2,8 ada menyala sangat. Silakan untuk kelompok 2, silakan ditanggapi. Oke, dulu. Untuk lemon sebanyak 1 sampai 2 buah, lampunya tidak menyala. Terima kasih dulu ya atas pertanyaannya. Gimana? Kelompok 2 sudah ada jawabannya? Iya, silakan. Karena menggunakan 1 atau 2 buah, tegangan yang dihasilkan oh iya betul, tegangan kecil kemudian dan adanya tambah. Oh iya betul ya. Jadi untuk buahnya 1 buah sampai 2 buah itu belum ada nyala lampu karena tegangannya
Tadi beda ya antara 1 buah dengan berapa buah? 5. Semakin besar ya? Iya, berarti tadi sudah kita buktikan. Nah, itu ya. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang ya, kita lakukan evaluasi terlebih dahulu. Nah, pada bawa HP? Ya, silakan dikeluarkan HP-nya. Ibu sudah kirim di WA group ya, link Jipom ya. Nah, ini juga bisa diketikkan ya. Link Jipom sudah ibu kirim.